Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Dalam setiap rakaat sholat kita senantiasa mengikrarkan berulang kali. Paling tidaknya sehari 17 kali kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Menjalani kehidupan ini, baik dalam urusan dunia kita, kesibukan kita dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kantor kita, ada yang dengan bisnisnya, ada yang punya kesibukan dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya. Kita minta tolong sama Allah untuk melewati perkara tersebut dengan baik. Dan dalam urusan agama kita, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, itu kita minta tolong sama Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kita meminta pertolongan. Yang sejatinya, tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan bisa menjalani kehidupan ini. Iya, kita sering mendengar motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang sukses. Atau orang-orang yang mencari kesuksesan. Mereka menanamkan bagaimana manusia itu percaya diri. Bagaimana manusia itu yakin bahwa dia mampu. Dalam benakmu terus engkau ulang-ulangi, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nanti kamu bisa. Kamu sukses, kamu sukses, kamu sukses nantinya. Tapi dalam benak seorang muslim yang ditanamkan di dalam dirinya adalah bagaimana dia meyakini bahwa kesuksesan itu tidak akan dapat diraih. Keberhasilan itu tidak akan pernah dicapai kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini. Dia menumbuhkan kepercayaan kepada dirinya, tapi kepercayaan yang digantung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau bantu kita, kalau Allah ingin menolong kita, yang sulit akan jadi mudah. Yang jauh akan jadi dekat, yang berat akan jadi ringan. Wa subhanallah, Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berupaya sebagaimana dia memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita nggak percaya? Allah berfirman di surat Ghafir ayat 60. Ana akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta. Untuk memohon. Dan sejatinya kalau kita lihat, ini sebuah kehinaan. Ketika engkau minta-minta sama orang, engkau jangan menghinakan dirimu. Kita disuruh berusaha. Ya, kalau engkau meminta kepada manusia, itu menunjukkan kehinaan dirimu kepada sesama makhluk yang sama-sama tercipta dari tanah, yang sama-sama lemah. Tapi tatkala engkau menghinakan dirimu di hadapan Allah Azza wa Jal, maka di situ engkau sedang mengangkat derajatmu menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Dan ini sebuah kemuliaan. Maka Allah mengancam orang-orang yang tidak mau memohon kepada Allah, yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ini bentuk kesombongan. Yang jadi masalah, ada dua bentuk manusia. Mereka tidak mau memohon kepada Allah, akhirnya dia memohon kepada makhluk. Tapi ada yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini orang-orang yang menyombongkan dirinya. Engkau itu siapa? Maka yang Allah pastikan
Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk ke neraka dalam kondisi dakhirin, hina dan dina. Maka Allah nyuruh kita, jemaah. Allah yang nyuruh. Kalau engkau minta kepada manusia, ada batasannya manusia. Ya, minta sekali, minta tolong 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-kelamaan dia bosan mendengar permohonan-permohonanmu, permintaan-permintaanmu. Ya, tapi kalau engkau meminta kepada Allah Azza wa Jal, semakin engkau menghinakan dirimu di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, semakin Allah cinta kepadamu. Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Jadi semakin engkau berdoa, semakin engkau meminta, engkau semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, la tas'alanna bunayya adama syai'an, atau la tas'alanna baniya adama syai'an, wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, wa baniya adama aw wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Bunay, jangan engkau minta kepada anaknya Adam sesuatu pun, jangan minta sama mereka. Mintalah kepada yang pintunya nggak pernah ditutup. Subhanallah jemaah. Pintu Allah itu nggak pernah ditutup. Kalau engkau minta tolong kepada manusia, iya kadang-kala kemalaman. Mau telepon udah tidur. Datang ke rumahnya udah keluar. Datang ke kantornya lagi meeting. Ketemu di tempat makan, afwan, lagi lapar, nggak bisa diganggu. Manusia memiliki keterbatasan. Kenapa kita itu kalau minta sama manusia bersungguh-sungguh, memelas agar diberi. Tapi tatkala meminta kepada Allah Azza wa Jal, hatimu tidak bersamamu, tidak bersama permintaanmu. Allah tuh marah ketika engkau nggak berdoa. Allah itu marah. Sebaliknya manusia, kalau engkau sering-sering minta sama dia, dia yang marah. Mana yang seharusnya engkau lakukan? Subhanallah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat 186. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Barakallahu fiik. Nih, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dirinya dekat. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa dirinya berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Iya. Dalam ketinggiannya, dalam keluhurannya, keagungannya, Allah tuh dekat dengan hambanya. Katakan, fa inni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang memohon, orang-orang yang berdoa, idza da'ani, dengan catatan dia minta sama aku. Minta. Namanya orang minta itu serius dia mintanya. Kita ini seringkali berdoa, seringkali memohon, tapi hati kita tidak bersama apa yang kita ucapkan dengan lidah kita.
Apalagi kalau suruh mengaminkan. Amin, amin. Apa yang kau aminkan? Bahkan tidak sedikit orang yang mengaminkan sebuah doa, dia bisa berbicara sama kawannya. Syaratnya kalau engkau ingin dikabulkan, idza da'ani, kalau dia berdoa, memohon kepadaku, minta. Yang namanya hamba, engkau tahu Allah pemilik langit dan bumi ini. Allah yang punya, engkau tinggal minta. Kerajaan manusia terbatas, kepemimpinan manusia terbatas. Mungkin dia jadi penguasa setahun 2 tahun. Mungkin dia memberikan sesuatu kepadamu. Setelah dia turun dari jabatannya, kau digugat. Dan kau bisa jadi masuk penjara dengan sebab apa yang diberikan oleh penguasa yang sebelumnya. Karena manusia itu sejatinya tidak memiliki apa-apa. Jangan bicara negara, jangan bicara rumahnya, dirinya sendiri pun dia tidak memilikinya. Tuh, minta sama Allah. Rendahkan dirimu, hinakan dirimu di hadapan Allah. Minta yang banyak. Lalu Allah perintahkan, falyastajibuli, laksanakan perintah Allah. Disuruh itu lakukan. Berimanlah kepada Allah. Yakin Allah akan mengabulkan doamu. Yakin perintah-perintah Allah itu tidak memberatkanmu. Larangan-larangan Allah itu bukan untuk mempersulit hidupmu. Kalau engkau lakukan itu, engkau berdoa, engkau laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, yakin sama Allah, engkau akan hidup di atas kebenaran. Subhanallah, suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah permohonan yang tidak mengandung dosa, doanya itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, melainkan Allah akan berikan kepada dia satu dari 3 hal. Allah akan berikan satu dari 3 hal. Yang pertama, doanya disegerakan, permohonannya diberikan. Yang kedua, Allah simpan doanya dia itu sebagai pahala di akhirat nanti. Nggak disegerakan di dunia, tapi disimpan di akhirat. Yang ketiga, Allah selamatkan dia dari musibah yang akan menimpa dia sesuai dengan permohonan dia. Dia minta rumah mungkin jamaah, nggak dikasih rumah sama Allah, sampai mati di rumah kontrakan. Tapi ternyata Allah selamatkan dia dari musibah. Mungkin dia tertimpa di rumahnya, patah kakinya, patah rusuknya. Allah selamatkan dia dari musibah tersebut gara-gara doa dia. Padahal dia mengatakan, ya Allah aku doa Ustaz, puluhan tahun doa. Teruslah berdoa, pasti dikabulkan. Tapi jawabannya 1 dari 3. Jadi ima disegerakan, ima disimpan, ima diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dirimu. Apa kata para sahabat? Para sahabat itu ngerti, faham. Sehingga tatkala menyimak sebuah sabda Nabi SAW, langsung mereka mengatakan, "Idzan nukthir." Kalau begitu, kita banyak-banyak berdoa. Nggak ada ruginya tuh doa. Kita berbanyak doa kita. Maka kata Nabi SAW, Allahu akthar. Allah lebih banyak lagi yang akan diberikan. Semakin banyak engkau berdoa, maka semakin banyak pemberian Allah. Pertanyaannya, apa sih doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kita tahu, beliau itu sholat sampai bengkak kakinya, berdoa meneteskan air mata. Ketika beliau berada di padang Arafah, sejak selesai sholat zuhur, selesai tergelincirnya matahari, beliau itu berdoa memohon sama Allah sampai mau terbenamnya matahari. Berapa jam beliau berdoa? Ketika beliau sedang sujud sholat malam, itu panjang kali sujud beliau. Apa sih yang beliau minta?
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin tahu. Kita umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin nggak bisa doa panjang-panjang seperti Nabi Alaihi Salatu Wasallam, tapi kita bisa memilih doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Anas bin Malik, sahabat Nabi kita, radhiyallahu taala anhu. Dia yang hampir 10 tahun mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safaron wa hadaran. Ketika musafir dan ketika ada di rumahnya. Anas membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Menjadi pelayan. Setiap dipanggil, maka dia datang. Apa kata Anas? Kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi yang paling sering, yang paling banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kita tuh hafal doanya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, ini toh doa yang paling sering dibaca Nabi alaihi salatu wasallam. Ana juga baca, ya. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Engkau perlu duduk bertanya kepada dirimu. Kemarin hari Sabtu, hari Jumat. Kemarin hari Jumat. Berapa kali engkau membaca doa ini? Berapa kali? 10 kali? 20 kali? Ketika sujud di waktu mustajab, berapa kali engkau baca doa ini? Sepertiga malam akhir, waktu mustajab, berapa kali engkau baca doa ini? Antara adzan dan qomat, berapa kali engkau baca doa ini? Ini Anas menyebutkan doa yang paling sering dibaca Nabi alaihi salatu wassalam. Dan doa ini ternyata ada dalam Al-Quranul Karim. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 200-201. Allah Azza wa Jal berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Bismillah. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah. Bagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Nah, Tufail, mungkin dibaca lagi arti yang sebelumnya. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, Ustaz. Di dan dunia. Di akhirat. Iya, di dunia, berhenti di sana. Berilah kami kebaikan di dunia. Nah. Baik, lanjut. Dan dia di akhirat? Dan di akhirat? Dia tidak memperoleh bagian apapun, Ustaz. Nah. Lanjut. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa yang mempercepat skip. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Barakallahu fikum. Nih jemaah,
Selesai haji. Haji itu momentum untuk berdoa, ya. Momentum untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menceritakan tuh jemaah haji itu. Apa sih permohonan mereka? Ternyata sebagian di antara mereka doanya itu Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berilah kepada kami di dunia. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, kepingin punya ini, punya itu, sehat, punya istri yang cantik, mungkin punya suami yang tampan, sukses dalam pendidikan, ada banyak keinginan dunia ini. Banyak sekali jemaah. Ini orang mintanya itu aja. Apa kata Allah? Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak memperoleh apapun. Nol. Yang ada di benak dia, yang ada di hati dia, dia minta kebahagiaan di dunia. Engkau kalau lihat kerjaan dia, ya sesuai dengan apa yang ada di hati dia. Mencari dunia. Kemudian Allah sebutkan kelompok manusia yang lainnya. Yang tadi kita bicarakan, doa ini ada dalam Al-Quran. Apa yang mereka baca? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan di dunia. Kebaikan dunia. Antum tinggal sebutkan kebaikan, kesuksesan, keenakan, kelezatan yang ada di dunia. Yang berkaitan dengan makanan, yang berkaitan dengan jabatan, yang berkaitan dengan rumah, dengan usaha, semuanya antum minta kebaikan. Yang berkaitan dengan tubuhmu, kau minta sehat. Minta selamat dari penyakit, minta dijauhkan dari musibah, itu masuk dalam Rabbana atina fid dunya. Nabi SAW itu sangat suka dengan doa-doa yang pendek tapi mengandung isi yang luas sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia tahu dunia ini nggak lama, maka dia tidak berpikir full untuk dunia. Dia minta wafil akhirati hasanah. Dan minta kebaikan di akhirat. Segala bentuk kebaikan. Derajat yang tinggi. Bidadari surga. Makanan-makanan surga. Semua kenikmatan surga dipinta. Semuanya. Wafil akhirati hasanah. Yang penting di akhirat baik. Berbahagia. Segala bentuk kebahagiaan. Waqina adzaban nar. Dan palingkan kami dari azab neraka. Kita minta wafil akhirati hasanah. Kita minta kebahagiaan akhirat itu mulai kita di kuburan kita. Keluar dari kuburan kita. Nanti dimudahkannya hisab. Ketika di timbangan nanti harapannya kita mendapatkan timbangan yang baik untuk amal soleh kita. Kita ingin dapat kitab kita dengan tangan kita, tangan kanan kita. Kemudian kita ingin dijauhkan dari azab Allah SWT, dan yang terindah dari kebahagiaan akhirat adalah masuk surga dan diridhai Allah serta memandang wajah Allah SWT. Adapun diselamatkan dari api neraka, maka ini mengandung dua hal. Yang pertama, dijaga di dunia ini. Dijaga di dunia ini dari semua perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Jadi tatkala kita mengatakan waqina adzaban nar, di situ mengandung permohonan supaya kita diselamatkan dari perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Yang kedua, konsekuensi dari doa ini adalah minta diampuni dosa-dosanya, yang kita tahu dosa itu menjadi penyebab orang masuk neraka. Kita semua berbuat dosa. Makanya kita minta kepada Allah supaya diselamatkan dari perbuatan dosa yang mengantarkan ke neraka. Kalau kita sudah berbuat dosa, maka kita minta kepada Allah dengan doa ini supaya diampuni dosa-dosa kita dan kita tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 185.
Di surah Ali Imran ayat 185 Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, Tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. tuh jemaah, kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memperdaya kita, menipu kita. Semua bakal mati. Makanya kalau bicara orang sukses tuh adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Faqad faz. Oh, tapi kita melihat di dunia ini ada orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar. Mungkin orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, orang yang paling banyak hartanya, paling tinggi jabatannya. Kita melihat, iya. Tapi Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia ini memperdaya kita. Kenapa? Karena engkau akan meninggalkannya. Yakin engkau. Lihatlah nenek moyang kita. Kemana mereka jamaah? Pergi. Kau tinggal sebut orang-orang kaya nomor 1 di Indonesia. Tahun 80-an habis. Tahun 90-an habis. Tahun 2000 bentar lagi habis. Tahun 2020 entar lagi habis. Kalau engkau termasuk salah satu dari mereka, engkau harus yakin kau akan habis. Makanya ketika berdoa, Allah mengajarkan doa. Dan Nabi mencontohkan kepada kita. Dan doa ini jemaah, ternyata bukan hanya dibaca oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Musa, yang kita tahu kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana tatkala beliau berada di langit sana. Apa sih yang diminta oleh Nabi Musa? Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 156. Nih, Nabi Musa berdoa mengatakan, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami telah bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Itu doanya Nabi Musa. Beliau tidak lupa jemaah. Kita lihat ya. Beliau tidak lupa dengan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia. Kita perlu rumah. Kita perlu membina keluarga, kita perlu punya usaha, kita perlu punya penghasilan. Iya. Makanya minta kebaikan. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam hidup bersama kaumnya di bawah penindasan Fir'aun. Akhirnya mereka meninggalkan Mesir. Tapi dalam perjalanan ada banyak tantangan. Mereka hidup susah. Bani Israel dikasih sama Allah Subhanahu wa taala supaya masuk ke Palestina, masuk ke Urushalim, masuk ke Quds untuk dapat kebahagiaan di dunia, tapi mereka menolak. Engkau ingin berbahagia di dunia, berusaha. Jadi ada perjuangannya, naam. Doa ini salah satu perjuangan.
Ingat, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk berusaha, Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa. Ini doa yang paling sering dibaca sama Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh agama ini tidak peduli sama dunia, gimana engkau tidak peduli sama dunia? Ini doa yang paling sering dibaca Nabi SAW. Yang pertama dipinta tuh dunia. Ini yang namanya realistis, jemaah. Kita hidup di dunia. Kita perlu biaya. Ya kalau ditanyakan, Ustadz perlu biaya. Iyalah. Antum tahu, nih, yang namanya studio kita nih, butuh biaya operasional. Nggak bisa berjalan tanpa biaya. Orang-orangnya yang ada di sini, mereka perlu makan, mereka punya keluarga. Listrik ini nggak gratisan dari PLN. Bayar. Kamera ini dibeli. طيب حق الناس ضع يا ولدي لا تضع هنا خلاص ضع في الخارج هنا ما في مشكلة. Nah, jadi semuanya memerlukan biaya. Makanya doa Nabi SAW, doanya Nabi Musa alaihissalam. طيب دخله أنت. Nah, في الدنيا حسنة. Minta kebahagiaan di dunia, jemaah. Ingat, kalau kita bicara agama kita, agama yang realistis. Minta yang pertama ya hidup di dunia. Cuma yang jadi masalah kita itu berpikir hanya dunia saja. Engkau pinta dunia, silakan. Engkau ingin kesehatan, baca doa ini. Engkau kepingin punya anak, baca doa ini. Engkau ingin punya rumah, baca doa ini. Segala bentuk kebaikan dan kebahagiaan di dunia itu termasuk dalam doa ini. Nggak panjang-panjang untuk minta doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ingat tadi, engkau nggak lama loh hidup di dunia. Minta kebahagiaan di akhirat. Dan minta diselamatkan dari api neraka dalam kehidupan dunia. Doa minta selamatkan dari api neraka ini tadi, sejatinya kita memohon kepada Allah di dunia ini supaya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke neraka dalam kehidupan kita. Dan supaya kalau ada perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan, kita minta supaya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau minta ampunan dalam doa ini, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik yang meriwayatkan doa tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Imam Muslim meriwayatkan, kana Anas idza arada an yad'uwa bi da'watin da'a biha fa idza arada an yad'uwa bi du'ain da'a biha fihi. Anas itu kalau punya permohonan, dia punya keinginan, maka dia akan membaca doa ini. Kalau dia punya doa yang lain, maka dia baca doa yang lain dan doa ini ada di dalamnya. Mungkin itu yang kita praktekkan. Minta apa aja lagi, tutup Rabbana atina fid dunya hasanah. Namun kadang-kala di penutup itu udah selesai. Jadi Rabbana atina itu seakan-akan udah bukan doa lagi. Padahal ini sapu jagatnya. Kalau engkau tadi minta sehat ya. Kita kan kalau minta sehat lagi sakit, ya Allah, berikan kesembuhan kepada hamba ya Allah. Berikan keselamatan kepada hamba. Hamba sakit ya Allah. Engkau lah maha mendengar. Engkau maha mengabulkan doa. Lalu kita Rabbana atina fid dunya. Padahal Rabbana atina fid dunya ini mencakup doa tadi yang kau baca tuh. Plus kebaikan yang lainnya. Jadi seharusnya engkau semakin bersemangat ketika membaca Rabbana atina fid dunya. Engkau sedang meminta kebahagiaan semuanya di dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ketika engkau minta diselamatkan dari api neraka, engkau tuh di sana minta diselamatkan dari dosa dan minta diampuni dari dosa-dosa yang sudah engkau kerjakan. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad,
ada orang-orang dari Basrah. Anas ketika itu tinggal di Zawiyah, sebuah daerah. Ini orang datang dari Irak sana. Akhirnya dia datang ke tempatnya Anas, mampir ke rumahnya Anas. Dia mengatakan, Anas, doakan kami lah. Mereka minta kepada Anas supaya Anas mendoakan mereka. Baik. Akhirnya Anas berdoa buat mereka. Anas mengatakan, Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Anas minta, ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, berikan kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, selamatkan kami dari api neraka. Tuh orang-orang yang datang merasa doanya ini dikit, pendek tuh. Coba lihat ya, antum hitung berapa detik. Anak akan baca, antum hitung berapa detik. Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. 1 menit kayaknya nggak nyampe. Nggak nyampe. Karena orang-orang yang datang ini datang dari jauh ya. Kan orang tuh berharap doanya panjang gitu ya. Kalau didoakan 1 jam, ya Allah mantep banget doanya 1 jam. Ini doanya nggak sampai 1 menit. Maka akhirnya orang-orang itu minta tambahan. Ayolah tambahin doanya. Minta ditambahin lagi doanya. Anas doa lagi. Apa doanya? Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Orang kan kok itu lagi doanya? Kok itu lagi doanya gitu loh. Kan kita pengen minta yang lain. Apa yang kau inginkan selain itu? Apa kata Anas bin Malik? In utitum hadha faqad utitum khairat dunya wal akhirah. Kalau kamu dikasih dari apa yang kamu minta itu, kamu sudah dikasih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya. Udah terkumpul nih di doa ini. Tapi kadangkala kita tuh kurang menghargai doa-doa yang diajarkan Nabi SAW karena menganggap remeh. Pendek doanya. Kalau doa yang dibikin oleh orang-orang manusia ini, bikin doa. Kadang kalau dia menyusun doa 1 lembar. Doa, lama bacanya. Kita seneng, Allah, Masya Allah doanya panjang banget. Padahal semua include di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Include di sana. Ini yang kau ulangi, ini yang kau hayati. Boleh doa yang lainnya, banyak doa-doa Nabi. Silahkan. Kita bicara yang lebih sering dibaca oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada orang minta doa kepada kita, antum baca nih. Seperti doanya Anas. Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mungkin orang akan mengatakan kalau doa itu ana hafal, ana bisa baca. Terus antum mau minta apa selain itu? Coba kita lihat. Orang-orang yang Allah muliakan itu adalah orang-orang yang dikasih isi doa ini. Orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat baik. Dapatnya apa sih mereka? Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 30. Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat 30. Nah, Allah mengatakan wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Nah. Bismillah. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang yang bertakwa. Itu jemaah.
Al-muhsin, orang yang melakukan amal soleh sampai tingkatan ihsan, apa sih yang dia dapat? Allah sebutkan, fi hadhihi dunya hasanah. Antum tinggal bayangin kebaikan di dunia itu kayak apa. Ingat, Allah tidak bicara Allah bikin dia kaya ya. Enggak. Kekayaan itu tidak selalu pertanda orang itu berbahagia. Enggak. Allah tidak menyebutkan dia akan dikasih jabatan di dunia ini. Enggak. Berapa banyak orang yang mendapatkan jabatan tinggi tapi hidupnya merana dan sengsara. Kita ingin kebaikan. Kita ingin kebaikan di dunia ini. Kita tidak bicara kelezatan. Berapa banyak orang yang makan enak tapi kakinya bengkak. Gak nyaman dia. Tapi Allah sebutkan kebahagiaan. Berapa banyak orang yang kaya raya, yang sukses dalam urusan dunia, tapi ternyata dia gak baik hidupnya. Kalau antum meletakkan telinga antum di tembok rumah mereka, yang ada rintihan dan kepedihan yang mereka rasakan. Tidur pun tidak nyenyak. Bangun pun kelelahan. Sarapan pun diganggu dengan suara-suara telepon dia. Sambil makan dia telepon ya. Gak menikmatin kadang-kala jamaah. Allah akan berikan kepada orang-orang soleh. Orang yang berbuat ihsan itu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tapi ingat. Waladarul akhirati khair. Yang di akhirat lebih baik jamaah. Kenapa lebih baik? Antum lihat tempat di surga itu. Tempat 1 meter lah di surga itu. Itu lebih baik dari Eropa. Lebih baik dari Asia, lebih baik dari Amerika. Benua nih, lebih baik dari dunia ini. Lokasinya cuma 1 meter. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tetap diingatkan, engkau akan mendapatkan kebaikan di dunia, tapi akhirat itu lebih baik. Kemudian di surat An-Nahl ayat 41. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui. Barakallahu fikum. Tuh, yang hijrah. Yang mungkin sekarang setelah hijrah dijauhin sama kawan-kawannya. Bisnisnya merosot. Bahkan mungkin dia bangkrut. Dia susah. Lalu dia bertanya, Ustadz, katanya yang hijrah itu akan dikasih tempat yang baik. Nah, di dunia ini. Tapi kembali, kebaikan itu apa sih di dunia ini jamaah? Hayatan thayyibah itu apa? Kehidupan yang baik itu seperti apa? Apakah ekonomimu semakin baik? Enggak. Ketika engkau mengetahui hakikat dunia ini. Engkau tahu, engkau berdiri di bumi. Lalu engkau melihat. Kau lihat ke kananmu, ke kirimu, kau pandang ke depan. Kau yakin, ya Allah, ini semua akan hancur lebur. Engkau tidak lagi berambisi untuk mati-matian mencari dunia. Engkau dapat merasakan nikmatnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Gimana bahagianya engkau ketika hari itu mendapatkan uang sedikit. Alhamdulillah ya Allah. Yang sebelumnya engkau tidak merasakan kebahagiaan tersebut. Berapa banyak jemaah ana berjumpa sama orang-orang yang gajinya puluhan juta. Ketika dia hijrah, kadangkala dia mendapatkan sehari 20.000. Ada yang sehari 40.000 bandingkan dengan gaji dia yang sehari dia dapat 1 juta. Dia mengatakan, Ustadz, 40.000 yang ana dapatkan itu lebih membuat ana bahagia daripada jutaan dulu yang ana berikan. Ini salah satu tempat yang indah buat engkau. Daripada orang berada di tempat dikatakan pulau ini sebentar lagi tenggelam lah. Dikatakan kepada mereka pulau ini sebentar lagi tenggelam. Lalu engkau bangun rumah di pulau tersebut, bangun villa yang mewah, padahal engkau sebentar lagi akan tenggelam.
Sehingga tatkala tenggelam engkau akan menyesali, ya Allah, aku tinggalkan semuanya. Ini salah satu bentuk kebahagiaan. Dan bisa jadi engkau jadi kaya. Tapi kekayaan yang tidak menjadikan engkau tersiksa. Kekayaan yang menjadikan pemiliknya tidak tersiksa. Itu buat orang-orang yang hijrah karena Allah SWT. Tapi kalau hijrahnya karena dunia, hijrahnya karena wanita, ya udah engkau ke sana berangkatnya bukan kepada Allah SWT. Lalu Allah sebutkan lagi, wala ajrul akhirah. Ingat, yang di akhirat lebih baik kalau mereka mengerti. Tapi kebanyakan orang nggak ngerti. Hitung-hitungan dia, matematikanya, sodakoh. Dia sodakoh 1 juta, punya uang 100 juta, uang dia tinggal 99 juta. Dia punya uang 100 juta, sodakoh 50 juta, aduh tinggal 50 juta. Kalau engkau tahu, sebenarnya yang kau sodakohkan ini engkau sedang simpan jamaah. Dan akan menjadi 500 juta. Dan bisa menjadi 700 juta. Tapi kita banyak gak ngerti. Ketika sedekah yang ada dalam benak dia, udah selesai. Uang anak tinggal sedikit. Haibati fillah, di surat An-Nahl, ayat 97. Allah Azza wa Jal mengatakan, Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Allah akan kasih kehidupan yang baik. Janji Allah. Jadi yang kita pinta di doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita pinta. Allah tuh akan berikan kebaikan itu kepada orang yang beramal soleh. Laki perempuan sama. Asalkan dia beriman. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Ingat, kehidupan yang baik. Allah tidak bicara kekayaan, tapi kehidupan yang baik. Karena jangan sampai ketika engkau beramal soleh, ketika engkau membaca doa itu, Rabbana atina fid dunya, kok ana Ustaz dia nggak dapat full Ustaz. Ana di PHK baca doa itu. Seharusnya engkau lebih sering lagi baca doa itu. Agar engkau mendapatkan apa yang kau pinta. Allah janji jamaah. Wa subhanallah, Allah Azza wa Jal memberikan kemuliaan buat kekasihnya, buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surah An-Nahl ayat 122, Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh. Barakallahu fikum. Antum lihat bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Janji Allah pasti. Bagaimana Nabi Ibrahim di awal hidupnya berdakwah, dilemparkan ke api, dibakar. Minta anak, belum dikasih. Istrinya digodain sama raja. Kemudian beliau menikah sama Hajar, punya anak, anaknya ditaruh di Mekah. Melalui proses yang panjang. Lalu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim fid dunya hasanah. Allah berikan kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirah, di akhirat gimana? Oh, jangan ditanya lagi. Minas salihin. Dia termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat-derajat yang tinggi jamaah. Tapi perjuangan harus dilewatin. Ahibati fillah, doa ini lebih dianjurkan lagi untuk dibaca ketika tawaf. Kita tahu orang ketika tawaf, ini ceritanya Abdullah ibn Sa'ib mendengar Nabi SAW ketika beliau tawaf di antara
Rukun Yamani dan Hajar Aswad beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus dibaca sama beliau. Kemudian kondisi yang kedua yang dianjurkan sering-sering membaca doa ini adalah ketika kena musibah. Ketika engkau sakit. Ketika engkau di PHK. Ketika ada bencana. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membesuk seorang sahabat. Qad khafata fasara mithl farh. Dia sakit, lemah kondisinya sampai seperti anaknya ayam yang sakit tuh jamaah. Jadi udah kurus dia, entah sudah berapa kilo berkurang dari timbangannya, dari bobot tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kunta tad'u bi syai'? Apakah engkau berdoa memohon kepada Allah sesuatu? Ini tanya Nabi kepada orang itu. Qala na'am, iya, aku berdoa minta sama Allah SWT. Kuntu aqul, dalam doaku aku mengatakan, Allahumma ma kunta mu'akibi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, hukuman yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat, aku minta untuk disegerakan di dunia. Hukuman yang engkau akan berikan kepada aku di akhirat, aku minta disegerakan di dunia. Karena dia ingin di akhirat nggak diazab sudah. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah, la tutiquhu. Kata Rasulullah, engkau nggak akan mampu. Maha suci Allah, kenapa engkau minta doa seperti itu? Afala qulta, kenapa engkau nggak mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau nggak berdoa Rabbana atau Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Itu orang kalau nggak punya ilmu. Akhirnya dikasih ilmu sama Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia berdoa. Dan Allah menyembuhkan dia. Memberikan kepada dia kebahagiaan di dunia. Dan semoga Allah memberikan kepadanya kebahagiaan di akhirat. Dan diselamatkan dari api neraka. Maka jamaah, bacalah doa yang sering dibaca Nabi SAW. Nggak harus nunggu antum sholat. Duduk-duduk di rumah. Naik kendaraan. Perjalanan. Atau antum sedang santai di atas ranjang antum. Antum baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan untuk dimulai. Ustadz, ada Suaranya kecil, pertanyaan. Zubair. Apakah berdoa meminta surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, termasuk berlebihan dalam berdoa? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya. Ketika seorang minta, Nabi SAW menyuruh sahabatnya, Idza sa'altumullah fasaluhul firdaus al-a'la. Kalau kalian berdoa, mintalah kepada Allah al-firdaus al-a'la. Mintalah surga firdaus yang tertinggi. Kau ingin minta tanpa hisab, tanpa adab, naam. Silahkan mohon. Kalau dikatakan berlebihan, enggak berlebihan. Namun jamaah, ingat dengan pesan Allah SWT, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Jadi ketika engkau minta sesuatu yang tinggi, seperti seorang sahabat yang pernah minta kepada Nabi SAW, dia minta apa? Dia minta agar bersama Nabi di surga. Apa kata Nabi SAW? Fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu, kalau itu yang kau pinta, maka engkau bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Jadi konsekuensi ketika engkau minta sesuatu yang besar, maka engkau harus berusaha mendapatkan sesuatu yang besar tersebut. Kita kan selalu ngomong, kalau ada orang yang, engkau kepingin apa? Aku kepingin jadi
Ya paling nggak jadi bisnismen yang sukses lah. Tapi kerjamu tidur-tiduran kayak gitu, malas-malasan. Masa mau jadi bisnismen tidur-tiduran terus? Maka kan dikatakan, engkau minta yang besar, ya usaha. Ketika engkau minta sesuatu yang besar kepada Allah SWT, ya lakukan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Engkau minta surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi engkau kurang tawakalnya. Padahal kan udah dikasih tahu. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tuh ada kriterianya. Ada kriteria, engkau udah tahu. Maka kriterianya itu tolong dipenuhin. Jangan kemudian engkau melanggar aturan, lalu minta surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya kalau bicara doa, tafadhol. Tapi ada sesuatu yang harus engkau kerjakan untuk mendapatkan hal itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih lanjut dengan yang barusan Ustadz. Kan kalau misalnya untuk kita selama sholat diminta diperbanyak doa pada saat sujud. Ya. Nah, pada saat sujud ini Ustadz, ada nggak ada pertanyaan dalil apa yang mencontohkan untuk berdoa pada saat sujud, pada saat sholat, dan itu sebagai bagaimana sih Ustadz kita melakukannya? Kadang-kadang kan soalnya kalau sujud, tahu ana harus dengan bahasa Arab juga, atau bagaimana ya Ustadz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ya. Sebenarnya sholat itu adalah permohonan, doa. Sholat itu sendiri adalah sebuah doa. Jadi doa ini ada dua macam. Ada yang dikenal dengan du'a'u al-ibadah, ada du'a'ul mas'alah. Doa yang bentuknya ibadah. Artinya permohonan bentuknya ibadah. Kita melakukan sesuatu ya, karena kita kan ingin sesuatu dari Allah SWT. Jadi ada doa yang bentuknya permintaan memang. Jadi kalau doa ibadah, sholat itu ada dua. Mengandung dua doa, dua bentuk peribadatan tadi itu masuk dalam sholat. Dalam sholat kita beribadah dan gitu di sana kita juga meminta, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya. Kita juga membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Kita baca itu mubarakan fi. Kemudian kita juga baca subhana rabbiyal a'la. Tapi kita juga membaca doa memohon kepada Allah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jadi doa itu ada yang bentuknya ibadah, ada yang bentuknya permohonan. Dan sholat mengandung dua-duanya. Adapun berkaitan dengan doa ketika sujud. Apa dalil yang menyatakan doa ketika sujud itu dikabulkan? Hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan wa idza sajadtum fa'aktsiru fihi minad du'a. Ketika kalian sedang sujud maka perbanyak doa. Ketika sedang sujud perbanyak doa. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalah. Karena itu ada harapan besar dikabulkannya doa ketika sujud. Maka di sini Nabi SAW ketika sujud berdoa ya. Bagaimana istrinya mendengar Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi yang sebelum salam Nabi SAW mengatakan falyatakhayyar min khairid du'a. Hendaklah falyatakhayyar minad du'a ma yu'jibuhu. Hendaklah dia memilih doa-doa yang menakjubkan dia. Doa-doa yang bagus maksudnya. Perbanyak doa itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya tadi, apakah permintaan doa itu harus berbahasa Arab? Kita tahu bahasa Arab ini bahasa Nabi SAW. Secara umum, orang Arab, orang non-Arab itu diperintahkan, dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. Doa Nabi. Apa doa Nabi SAW tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa al-afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Doa-doa Nabi SAW. Usahakan kita membacanya seperti Nabi membacanya. Yaitu dengan bahasa Arab. Tapi boleh nggak ada permintaan lain? Permohonan lain. Ini orang Arab punya permohonan, ini orang Indonesia punya permohonan. Orang Arab mungkin dia kepingin mobil Avanza, Allahumma inni as'aluka Avanza. Karena dia bisa bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka Avanza. Yang orang Indonesia, ya Allah, aku memohon kepadamu Avanza. Yang orang Jawa, kulo nyuwun Avanza. Gimana nih? Ketika bicara
orangnya beda-beda, tapi permohonannya satu. Apakah harus dengan bahasa Arab? Kalau dia bisa bahasa Arab, harus pakai bahasa Arab. Kalau dia bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab. Di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh. Harus bahasa Arab. Tapi pendapat yang lebih kuat, Anda lihat, yang memperbolehkan bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu, silahkan meminta. Cuma tolong, doanya itu, kalau bisa doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau engkau punya permohonan-permohonan yang memang sesuatu yang sedang menimpamu sekarang ya, kok nggak bisa bahasa Arabnya, silahkan dengan bahasa yang engkau perbolehkan atau yang engkau bisa melakukannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ini masih berkaitan dengan berdoa, Ustadz. Itu kan berarti kita untuk kedepannya, insya Allah yang belum bisa berbahasa Arab pun jadi belajar bahasa Arab. nah. Lalu gimana ya Ustadz ya kondisinya kalau misalnya ada ikhwan kita yang dalam berdoa hatinya itu nggak 100% hadir. Nggak 100% hadir itu ada beberapa faktor. Yang pertama misal gangguan dari anak-anak ataupun kondisi hati yang tidak khusyuk. Dan bagaimana cara mengamalkan juga pada saat waktu yang mustajab Ustadz dalam berdoa. Harus Ustadz begitu. Ya, barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau bicara bagaimana orang yang berdoa tapi hatinya tidak fokus, nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi ini ada banyak penyebabnya. Kita tidak bicara penyebabnya. Kita bicara tentang doa yang nggak konsentrasi. Kalau engkau nggak konsentrasi, maka nggak dikabulkan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa Jalla Jalaluh yang asalnya dari hati yang lalai dan lupa. Kenapa? Ya karena engkau nggak minta. Orang namanya hatinya lalai. Kalau minta sesuatu, anggap nih engkau minta pulpen. Ana minta pulpen, tapi pikiranmu itu di kopi, di mana, di itu. Mungkin kalau kepada manusia, orang itu nggak tahu pikiranmu lalai, engkau dikasih pulpen. Tapi kalau sama Allah Azza wa Jalla, engkau harus dalam kondisi fokus. Minta sama Allah SWT. Allah tahu dengan isi hatimu. Lisanmu memang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi hatimu ada di tempat lain. Kalau gangguannya anak tadi, gangguannya mungkin pekerjaan, handphone, macam-macam, maka hindarkan dirimu dari gangguan-gangguan tersebut. Contohnya tuh waktu yang mustajab sepertiga malam akhir. Insya Allah waktu itu kecil gangguannya. Tapi gangguannya adalah dirimu sendiri. Ngantuk. Makanya Nabi SAW ketika melihat sahabat yang capek, lelah, beliau melarang mereka untuk berdoa, suruh istirahat. Supaya jangan sampai salah ngomong. Kadangkala namanya orang ngantuk. Minta kebaikan dunia, ternyata minta laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dia ingin berdoa buat anaknya supaya sukses, ternyata karena namanya orang ngantuk, ngomongnya itu permintaannya nanti nggak benar. Maka hati-hati. Jadi waktu-waktu mustajab itu banyak, sehingga kita bisa mengkondisikan diri kita mana waktu-waktu yang indah, yang seperti itu. Ta'al, aglik al-musiqa. Aglik al-musiqa. Ta'al, anti baba. تعال حرام الموسيقى هذا. خلاص. Itu belum bisa jalan. Yes, يمشي. حرك. حرك الآن. امسك. خلاص روح هناك. جماعة هذا لا يشتغل. شوف البطارية. كيف لا يشتغل الآن؟ أنا فنشتغل أظن في مشكلة. طيب جماعة عفوا ada بعدين أنت روح عند روح عند جابر هنا. أنا عندي محاضرة هنا فاهم؟ شوف البطارية جات. طيب فضل lanjut
Well, Masya Allah Ustaz Zubair, apa kabar? alhamdulillah bekhair. Ustaz, apa namanya? Afan, jadi ini terakhir untuk yang masalah berdoa, Ustaz. Ya. Apa kita boleh Robbana atina fid dunya hasanah pada saat sujud? Ya. Atau pada saat sebelum atayatul juga bagaimana, Ustaz? Terakhir dari Siap jamaah. doa. Ya, mungkin pertanyaan ini muncul karena ada larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Memang Rasul SAW melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Terus gimana? Bukankah doa ini asalnya dari Al-Quranul Karim? Ketika seorang membaca doa ini dengan niatan membaca Al-Quranul Karim, maka nggak boleh. Gimana maksudnya Ustaz membaca Al-Quranul Karim? Kita tahu membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim itu dapat 10 kebaikan. Maka ketika kita membaca ayat ini atau membaca doa ini dengan niatkan mendapatkan pahala setiap Robbana ini Robbana, ro, ba, nun, alif. Nunnya aja musyaddah, itu dapat 5 kebaikan. Dapat 50 kebaikan. Kalau niatnya seperti itu nggak boleh. Tapi kalau niatnya engkau membaca ini sebagai sebuah permohonan. Jadi bukan membaca Al-Quranul Karim, tapi engkau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak masalah. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Rabbi habli minas salihin. Ya. Apa aja doa-doa yang berada dalam Al-Quranul Karim, kalau engkau membacanya tidak dengan niatan membaca Al-Quranul Karim, maka itu sebagai sebuah doa. Tapi kalau niatnya sambil berdoa supaya dapat pahala membaca satu huruf dari Al-Quran, 10 kebaikan, maka nggak boleh. Begitu pula ketika kalau sebelum salam, maka aman. Nggak ada larangan sebenarnya membaca di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, ini masih makin panas nih kayaknya Ustadz, pertanyaan Oh, tentang ada panas-panasan segala. Nah, maksudnya tafadhol. masih detail kita. Masya Allah ini pertanyaan. Jadi itu dari beberapa rukun, lalu dari niatan juga Ustadz. Bagaimana kalau misalnya keadaan doa ini diawali dengan sholawat, apa harus diakhiri dengan sholawat juga dalam sujud? Atau dari awal dengan sholawat juga pada saat sujud? Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kalau tadi kita sebutkan sholat ini sebuah rangkaian. Sebuah rangkaian ibadah. Artinya ketika kita mulai dengan Allahu Akbar, kita akan mengakhiri nanti dengan sholawat kepada Nabi SAW, kemudian baru kita salam. Sebenarnya cukup ketika orang itu dia membaca doanya tanpa sholawat, nggak ada masalah. Tapi kalau dia sambil mau sholawat ketika sujud, maka nggak ada masalah. Ketika sujud pun dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia bersolat kepada Nabi SAW, itu nggak masalah jamaah. Dia lakukan itu. Tapi karena ini sebuah rangkaian yang kita mau tidak mau akan menutup rangkaian ibadah kita, doa-doa kita dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita akan baca itu. Tapi kalau engkau akan membacanya ketika sujud, nggak ada masalah dalam permohonan-permohonanmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Oke. Selanjutnya pertanyaannya dari bagaimana Ustaz hukumnya seorang istri yang membantu ekonomi suaminya dengan berjualan dari pagi sampai sore dan anak-anak dititipkan di orang tua atau saudaranya. Dan Ana sebagai suami juga kerja dari pagi sampai sore. Apakah si suami ini zalim Ustaz karena telah menitipkan anak terhadap orang tua ataupun saudara? Begitu Ustaz. Orang tuanya siapa tuh? Orang tuanya istri. Orang tua istri. Mungkin ada orang tua istri atau orang tua suami, dan Siap. bagaimana juga kalau saudara Ustadz. Kadang-kadang kan ada yang nitipin ke adiknya, kakaknya atau kayak gitu. Iya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya. Naam jamaah. Yang pertama, suami istri. Kalau istri bekerja,
niatannya apa sih? Kalau dikatakan dia membantu suami, suaminya sudah cukup atau engkau ingin kelebihan? Kadang-kala udah cukup, tapi sang istri ingin kelebihan. Kalau kondisinya seperti ini, karena dia ingin lebih, maka tatkala anak-anak dititipkan kepada neneknya, engkau itu telah merepotkan orang tua. Nenekmu itu, bukan nenekmu, orang tuamu itu yang sudah capek membesarkan dirimu. Yang sudah capek menyekolahkanmu. Sudah memberikan segalanya kepadamu. Iya, orang tua itu suka bermain sama cucunya. Tapi bukan untuk dititipkan cucunya dari pagi sampai sore. Sehingga akhirnya yang mendidik anak-anakmu adalah nenekmu. Apa orang tuamu. Kalau engkau membayar orang, berapa engkau harus bayar? Maka di sini seorang istri hendaklah jangan sampai dia ingin membantu suami, tapi dia mendolimin orang tuanya. Menyulitkan orang tuanya. Yang ada dalam benaknya membantu suami. Suami punya kewajiban untuk memenuhi nafkah. Dan engkau berusaha untuk menerima pemberian suami. Terkadang ada sebagian istri yang ambisinya dunia. Sehingga dia menitipkan anak kepada orang tua, nggak ada masalah. Yang ada dalam benaknya yang penting dapat fulus. Anak bisa kasih orang tua fulus. Yang diinginkan orang tua bukan cuma uang. Di akhir hayatnya dia ingin kebahagiaan dan ketenangan. Dan anak rasakan jemaah, dengan COVID-19 ini kita bisa melihat bagaimana ternyata orang tua itu capek ngurusin anak kita. Lebih enak mana ketika dikasih pilihan seorang perempuan, engkau bekerja atau engkau ngerawat anak. Banyak orang perempuan mengatakan lebih baik kerja. Kalau dia sebagai pegawai, sebagai administrasi, atau sebagai penjual ya. Apa sih kerjaannya? Ada orang datang beli, kita layani, nggak ada diem. Tapi engkau ngurusin anak, semuanya diurusin. Pendidikan dia, makan dia, kalau dia ke toilet, dia kadangkala dia buang kotoran. Itu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Walaupun engkau melihat nggak dapat duit. Tapi itu kerjaan, kalau mau diduitkan gajimu, nih para suami juga harus tahu. Kalau kerjaan istri kita itu mau diduitkan, gajimu habis buat istri. Berapa engkau gaji tukang masak? Berapa engkau gaji orang guru yang ngajarin anakmu? Berapa engkau gaji orang yang gendong anakmu? Berapa engkau gaji babysitter? Berapa engkau gaji orang yang memberikan kasih sayang kepada anakmu? Engkau gaji satpam yang melindungi rumah. Berapa engkau gaji? Nggak cukup. Memang nggak menghasilkan uang. Tapi menghasilkan sesuatu yang lebih indah dari uang. Maka kalau tadi istri mau bantu suami, kadang-kadang istri itu maksa aja. Ya, ada perempuan yang suaminya udah nggak usah, enggak, aku mau kerja. Tapi nggak apa-apa bekerja. Yang pertama dengan catatan suami mengizinkan. Yang kedua, pekerjaanmu tidak melanggar syariat. Yang ketiga, engkau tidak merepotkan orang tuamu. Udah cukup capek orang tuamu membesarkanmu. Sekarang mereka udah tua renta, masih disuruh ngerawat anakmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini selanjutnya masih dari adab-adab berkeluarga, Ustadz. Ya. Jadi ada pertanyaan dari seorang ikhwan yang mau bertanya, semenjak menikah, beliau berada di tempat mertua, namun bersebelahan. Jadi beliau ini punya usaha, namun sebelumnya tempat tersebut tidak terawat, lalu direnovasi. Dan beliau ini memiliki seorang ibu, dan ibunya tinggal dengan adik perempuan. Lalu pertanyaannya, Ustadz, seringkali ikhwan ini dengan istrinya bertengkar masalah tempat tinggal. Sebagai seorang suami, apakah harus mengontrak rumah sedangkan ibu masih sakit-sakitan? Jadi bagaimana keutamaannya dalam berkeluarga, ibu dulu atau istri atau bagaimana, Ustadz? Lalu juga bagaimana kadang-kadang ketika marah ingin pergi untuk mencari pekerjaan lain dan membawa pekerjaan ini sebagai masalah. Bagaimana cara menyikapinya, Ustadz, untuk ikhwan kita yang bertanya ini, Ustadz? Si ikhwan ini kerja ikut mertuanya gitu? Dia kerja, dia bikin di tempatnya sendiri, lalu... Tempat mertuanya atau gimana? Tempat dia, yang nggak pengen tinggal bareng ini si istrinya, Ustadz, ceritanya. Jadi si ikhwan ini tinggal sama ibunya sendiri, sama adiknya, iya, bersama istrinya. Ya. Seperti itu. Baik.
Barakallahu fikum. Nah, yang pertama ketahuilah bahwasanya seorang anak wajib berbakti sama orang tuanya. Dan seorang yang sudah menikah, dia harus berbuat baik kepada istrinya. Dia kan punya dua kewajiban nih sekarang. Berbakti sama orang tuanya, berbuat baik sama istrinya. Pelajari apa hak-hak orang tuamu dan hak-hak istrimu. Di antara hak istri adalah punya tempat tinggal sendiri. Ya, istri itu punya hak tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Kalau kebersamaanmu dengan istri bersama orang tua ternyata membuat keributan. Padahal yang diinginkan dari rumah tangga itu sakinah, mawaddah, rahmah. Ternyata itu tidak terjadi. Mungkin disebabkan dia istri yang merasa nggak nyaman. Atau kadangkala ibu yang merasa nggak nyaman sama menantunya. Ini terjadi dari kedua belah pihak. Maka kalau bisa, engkau ngontrak rumah untuk istrimu, dan engkau ngontrak rumah buat orang tuamu. Tinggal sekarang cari rumah yang berdekatan, sehingga engkau tetap bisa tiap hari ke tempat orang tuamu, berbakti sama orang tua. Sebagaimana anak tetap bekerja, alhamdulillah orang tuamu, ibumu, ada adik ya di sana. Insya Allah dengan cara seperti ini, engkau bisa memenuhi kewajibanmu, berbakti sama orang tua dan tidak mendolimin istri. Ini tadi kalau sesuai dengan pertanyaan ya, kalau yang Ana pahami tadi. Tapi kalau ternyata masalahnya sama mertua ya, karena kadangkala ketika tinggal di rumah mertua itu, istri merasa rumahnya rumah dia. Dia ingin, dia merasa dia yang punya hak di situ. Ini kadangkala terjadi seperti itu. Tapi ada mertua-mertua yang baik lah, yang sebenarnya dia ketika memberikan fasilitas kepada menantunya, dia tidak mengungkit-ungkit hal itu dan dia tidak intervensi dalam rumah tangga menantunya. Hada wallahu a'lam bishawab jemaah. Nah, Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan. Bolehkah saya menambah ibadah puasa sunnah saya ke puasa sunnah Daud? Dan bagaimana tata ibadah dan rukun puasa sunnah Daud tersebut? Jazakallah khairan. barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bisa puasa Daud, ahlan wa sahlan. Akan tetapi sebaik-baiknya amalan itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adwamuhu wa in qalla. Yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau antum sekarang umpamanya antum puasa Senin Kemis, jaga puasa Senin Kemis. Ketika ada sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As ya, yang beliau berpuasa tiap hari, lalu Nabi alaihissalatu wassalam menawarkan kepada dia untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Dia mengatakan, aku bisa lebih dari itu. Okelah, puasalah engkau 2 hari, berbuka 1 hari puasa. Dia mengatakan, aku lebih kuat dari itu. Oleh kalau itu engkau puasanya Daud. Nggak ada yang lebih baik dari puasanya Daud alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW mengarahkan kepada sahabat itu yang teringan. Tapi istiqomah. Artinya memang kalau bicara tadi antum puasa 3 hari dalam sebulan. Antum puasa selama 40 tahun. Antum nggak tinggalkan. Itu baik. Daripada antum puasa Daud setahun selesai. Selesai puasa Daud. Tahun gitu nggak ada puasa lagi antum. Maka ambil dari puasa sunnah itu yang antum mampu untuk istiqamah di atasnya. Senin Kemis, kalau merasa mampu ambil Senin Kemis. Tapi kalau nggak mampu udahlah sebulan 3 hari. Ini kita bicara minimal ya. Ada orang-orang yang Allah berikan kemampuan dan kemauan yang besar. Silahkan tambah puasa Daud. Kalau bicara gimana rukun dan syaratnya nggak ada yang seperti puasa-puasa sunnah lainnya. Namun antum harus tahu ada hari-hari terlarang untuk berpuasa. Seperti umpamanya puasa ketika Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik itu hari-hari larangan. Jadi ketika umpamanya harinya besoknya itu hari Lebaran, maka antum nggak puasa ketika itu. Kemudian juga antum masih ada keringanan ketika antum diundang makan sama saudara antum, walima. Antum boleh berbuka hari itu dan ganti puasanya besok. Seharusnya besok antum nggak puasa kan? Karena hari ini puasa, besok nggak. Tapi karena hari ini antum berbuka, maka antum ganti esok. Kemudian mulai lagi. Besok itu hari Ahad. Berarti puasanya Senin antum nggak puasa. Ahad puasa, Selasa puasa. Seperti itu. Jadi sehari puasa, sehari tidak puasa. Hada wallahu a'lam bishawab.
Nah, Bismillah Ustadz. Ada ikhwan kita yang bekerja di rumah sakit kanker payudara, di mana salah satunya ada dokter bedah plastik yang bertugas memperbaiki payudara karena pos operasinya harus diangkat. Mungkin ini masih diperbolehkan, tapi akhir-akhir ini kadang-kadang ada pasien yang memancungkan hidungnya dan dikerjakan oleh dokter bedah plastik ini. Di sini ikhwan ini bertugas sebagai petugas foto paru-paru si pasien tersebut dan tidak bisa menolak karena sebagai karyawan dan perintah dokter tersebut. Jadi ini apakah karyawan ini atau ikhwan kita ini ikut berdosa atau bagaimana solusinya Ustadz dalam operasi-operasi yang dilakukan di era zaman sekarang? Mungkin ada yang bedah plastik di hidung, ada yang kanker ada yang mungkin beneran kanker payudara, ada yang mungkin malah ingin dioperasi zaman sekarang macam-macam Ustadz. Bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Barakallahu fikum. barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau berkaitan dengan ini kan babnya bab ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Apakah ini termasuk tolong menolong dalam dosa? Tolong menolong dalam perbuatan maksiat. Jadi ada tolong menolong yang langsung, dokter bedahnya tadi. Atau dia yang mempersiapkan untuk membedah tersebut. Dia benar-benar secara langsung menolong orang tersebut melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau sekedar dia tadi tugasnya adalah menfoto paru-parunya ya, yang bisa jadi nanti digunakan tadi ada yang mau bedah benar-benar yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, maka insya Allah dia tidak termasuk yang secara langsung menolong orang tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Semoga nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau dia ternyata sebagai orang yang langsung melakukan tugas untuk melakukan operasi plastik yang dilarang ya. Jadi operasi plastik ini diperbolehkan untuk memperbaiki yang rusak. Untuk mengembalikan yang rusak. Jadi bukan untuk memperindah yang sudah indah. Yang sudah bagus. Jadi yang dilarang itu, ingat ini buat jamaah semua ya. Allah menciptakan kita itu fi ahsani taqwim. Dalam wujud yang paling sempurna. Allah mengatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah Azza wa Jalla yang menciptakanmu, yang menyempurnakan dirimu, yang menjadikanmu dalam rupa yang Allah kehendaki. Ingat, Allah menghendaki hidungmu seperti itu. Allah menghendaki bibirmu seperti itu. Allah menghendaki alismu seperti itu, kehendak Allah SWT. Jangan dirubah. Tapi kalau ada yang rusak karena tabrakan atau karena cacat, silahkan diobatin. Karena Allah menyuruh kita untuk mengobatin, untuk berobat. Maka insya Allah nggak masalah yang seperti itu. Jadi tinggal lihat kepada peran ikhwan tadi, kalau memang dia tidak secara langsung, insya Allah nggak apa-apa. Tapi yang memiliki peran langsung dalam merubah, maka itu yang bermasalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sufel, kayaknya ini kita ke pertanyaan terakhir nih. Panggilan udah datang dari Yusuf ini. Masya Allah Yusuf. Oke Ustaz, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan terakhir. Kembali lagi ke masalah sholat. Bagaimana hukumnya apabila berdoa meminta akhlak yang baik kepada Allah di dalam sholat setelah sholawat di tasyahud akhir. Habis tahiyatul Ustaz. Dengan menggunakan bahasa Indonesia karena belum bisa bahasa Arab. Jadi habis Filamina innaka Hamidum Majid, habis itu biasa kan ada doa-doa seperti yang diminta dijauhkan dari dajjal segala macam Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Siap, barakallahu fikum. Nah, ada doa Nabi alaihissalatu wassalam ya, yang dibaca di iftitah sebenarnya. Berkaitan dengan minta akhlak yang mulia. Doanya seperti ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'al akhlaq. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ada sebelumnya, ada selanjutnya. Intinya, ya Allah, aku minta diberi petunjuk kepada akhlak-akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Ini dibaca ketika iftitah. Tapi ketika engkau mau baca ketika sujud, engkau mau baca ketika tasyahud, selesai tasyahud tadi, selesai sholawat, silahkan dibaca. Inilah yang penting jamaah, kita mempelajari apa sih doa-doa yang diminta Nabi SAW. Sehingga kita nggak perlu repot-repot menyusun doa. Kita nggak perlu capek menyusun doa kalau sudah ada susunannya dari Rasulullah SAW. Tinggal sekarang masalahnya, kalau orang itu nggak bisa bahasa Arab.
Yang pertama, usaha untuk menghafal. Tapi kalau nggak mampu, silahkan. Dalam bahasa Indonesia, sekali lagi memang masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi untuk yang tidak mampu, maka silahkan dibaca dengan bahasa Indonesia. Tapi usahakan permohonanmu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jamaah barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Barakallahu fikum Ustadz atas waktunya dan sudah penjelasannya dalam kajian kita hari ini. Semoga yang bisa kita ambil, kebaikan-kebaikannya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.